Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proposal proyek akhir saya dari Diploma 3 Teknik Informatika Penspes di Kabupaten Sumeneb. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Rafdi Gudaswaraka dengan NRP 3120522007 atau bisa disebut dengan absen 7. Untuk judul dari proyek atau proyek akhir saya atau PA saya yaitu website wedding organizer. Untuk judul spesifiknya masih belum ada di pikiran saya, jadi sementara saya berikan judul yang cukup general saja. Nah, di sini untuk website dari wedding organizer yang akan saya buat nantinya, kita mulai dari pembahasan mengenai abstrak dulu. Jadi yang pertama, wedding organizer adalah layanan khusus yang secara pribadi membantu pengantin baru dan keluarganya dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan rangkaian acara pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari hasil pendekatan yang saya lakukan selama ini, saya mendapatkan keluhan bahwa banyak terjadi permasalahan dalam sistem markup harga yang dilakukan oleh pihak wedding organizer. Dan hal ini dilakukan secara tertutup tanpa pengetahuan konsumen. Maka dari itu saya ingin membuat sebuah website di mana nantinya website ini akan menampung para vendor untuk kebutuhan pernikahan, sehingga antara wedding organizer, vendor-vendor dan juga konsumen bisa menjaga transparansi mengenai masalah finansial. Hal yang akan saya tonjolkan dalam proyek yang akan saya buat nanti adalah mengenai transparansi harga masing-masing vendor yang akan dikelola langsung oleh admin vendor yang bersangkutan. Mereka juga akan menyertakan portofolio mereka ke dalam website yang dibuat. Sedangkan untuk admin wedding organizer, mereka lah yang akan membuat paket wedding sesuai dengan budget yang diminta oleh konsumen. Dengan adanya admin untuk masing-masing bagian dari proyek ini, sangat membuka keuntungan bagi para user, terutama mengenai transparansi harga yang bisa membuat para user menjadi lebih percaya diri untuk menggunakan jasa dari wedding organizer. Lanjut kita ke bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama yaitu poin 1.1 latar belakang. Jadi wedding organizer adalah layanan yang membantu calon pengantin dan keluarganya dalam merencanakan dan mengawasi rangkaian acara pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Wedding organizer biasanya terdiri dari beberapa orang yang membagi tugas dengan baik sebelum merencanakan dan membantu calon pengantin selama pernikahan. Wedding organizer atau yang biasa disebut dengan WO berperan dalam menyukseskan pernikahan calon pengantin, dimulai dari pemilihan venue dan vendor serta mempermudah proses persiapan pernikahan untuk membantu penyelenggaraan pernikahan di hari pernikahan. Lalu wedding organizer akan memberikan beberapa usulan dan masukan terkait konsep acara, biaya, venue, dan vendor sesuai dengan keinginan dari calon mempelai. Dalam memberikan usulan, wedding organizer tentu akan mempertimbangkan budget yang harus dimiliki. Selain itu, wedding organizer juga telah berpengalaman sehingga lebih mudah untuk dalam memilih vendor terbaik. Selain berperan dalam perencanaan, wedding organizer juga memiliki peran sebagai koordinator. Wedding organizer akan melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam acara pernikahan, seperti calon mempelai, vendor, keluarga, pengisi acara. Lalu, koordinasi juga dilakukan terkait technical meeting dan juga gladi bersih. Tanggung jawab wedding organizer terhadap rundown acara bukan hanya sekedar membuat rundown tersebut, namun juga mengatur jalannya acara mulai dari persiapan, gladi bersih, hingga acara selesai. Pada hari H acara, perselisihan mungkin timbul antara kedua keluarga calon pengantin. Peran wedding organizer adalah menyelesaikan perbedaan dan menyatukan kedua keluarga dalam satu acara. Tentu saja penyedia dan tempat itu mahal. Dalam hal ini, wedding organizer bertanggung jawab untuk membantu calon pengantin membuat perhitungan yang hemat dan menghemat biaya yang tidak perlu. Lalu poin 1.2 mengenai identifikasi permasalahan. Dari latar belakang yang telah ditulis, diidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara membangun aplikasi wedding organizer yang menjamin keterbukaan harga. Yang kedua, bagaimana cara aplikasi wedding organizer yang bisa merangkul banyak vendor. Lalu poin 1.3 mengenai tujuan. Adapun tujuan pembuatan proyek akhir ini adalah untuk membuat sistem pemesanan tiket. Di sini masih belum saya rubah ya. Jadi untuk tujuannya adalah yang pertama memperluas sistem promosi dari wedding organizer teman-teman.
Lalu untuk merangkul semua vendor untuk kebutuhan wedding. Selanjutnya yang terakhir, memberikan kepuasan secara finansial kepada para customer. Jadi di sini saya akan rubah dulu. Ya. Baik, selanjutnya poin 1.4. Kegiatan laporan proyek akhir ini atau proposal ya, lebih tepatnya kita di sini adalah proposal, proposal proyek akhir yang akan dibangun, yaitu sebuah sistem, sebuah aplikasi ya teman-teman, sebuah aplikasi wedding organizer. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat manfaat yang dapat diambil antara lain sebagai berikut. Satu aplikasi yang menampung semua portofolio untuk kebutuhan wedding, lalu mempererat hubungan antar vendor dan juga meningkatkan kepercayaan customer kepada wedding organizer, serta transparansi wedding organizer kepada customer tentunya. Lalu poin 1.5, batasan. Dengan pertimbangan pengerjaan proyek akhir ini, adapun batasan dari masalah tersebut yaitu aplikasi ini hanya menggunakan framework Laravel. Aplikasi ini hanya mencakup portofolio para vendor dan pilihan untuk paket wedding. Jadi yang selanjutnya bab 2, yaitu mengenai kajian pustaka. Deskripsi permasalahan, poin 2.1. Permasalahan yang ingin diselesaikan dari proyek akhir ini dikarenakan masih belum ada sebuah website wedding organizer di Kabupaten Sumeneb. Ini yang saya tahu ya teman-teman, kurang tahu kalau di luar Sumeneb mungkin sama saja tidak ada atau belum ada atau sudah ada. Jadi sistem untuk manajemen portofolio vendor serta pengelolaan data untuk paket wedding itu masih belum ada. Lalu poin 2.2 mengenai deskripsi solusi. Dari permasalahan yang ada, maka solusi yang ditawarkan pada kegiatan laporan akhir ini adalah membuat website di mana aplikasi ini nantinya akan mempermudah user dalam memilih paket untuk wedding mereka. Adapun fitur-fitur paket wedding sesuai keinginan. Poin 2.3 yaitu teori untuk penunjang. Poin 2.3.1 yaitu yang pertama, wedding organizer. Wedding organizer adalah layanan yang membantu calon pengantin dan keluarganya dalam merencanakan dan mengawasi rangkaian acara pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Wedding organizer biasanya terdiri dari beberapa orang yang membagi tugas dengan baik sebelum merencanakan dan membantu calon pengantin selama pernikahan. Poin 2.3.2, framework atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kerangka kerja, merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Alasan mengapa menggunakan framework. Poin 2.3.2.1, mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi. Yang kedua, poin 2.3.2.2, relatif mempermudah dalam proses maintenance dan karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah framework dengan syarat programmer mengikuti pola standar yang ada. Poin terakhir di sini, umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai sehingga tidak perlu membangun dari awal, misalnya validasi ORM, pagination, multiple database, scaffolding, pengaturan session, error handling, dan lain-lain. Poin 2.3.3, Laravel adalah satu-satunya framework yang membantu Anda untuk memaksimalkan menggunakan PHP dalam proses pengembangan website. PHP menjadi bahasa pemrograman yang sangat dinamis, tapi semenjak adanya Laravel, dia menjadi lebih powerful, cepat, aman, dan simple. Setiap rilis versi terbaru, Laravel selalu memunculkan teknologi baru di antara framework PHP lainnya. Laravel diluncurkan sejak tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan yang cukup eksponensial di tahun 2015. Di tahun 2015, Laravel adalah framework yang paling banyak mendapatkan bintang di GitHub. Sekarang framework ini menjadi salah satu yang populer di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Laravel fokus di bagian end user,
yang berarti fokus pada kejelasan dan kesederhanaan baik penulisan maupun tampilan, serta menghasilkan fungsionalitas aplikasi tujuh web yang bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini membuat developer maupun perusahaan menggunakan framework ini untuk membangun apapun, mulai dari proyek kecil hingga skala perusahaan kelas atas. Beberapa fitur yang terdapat di Laravel adalah sebagai berikut. 1. Bundles atau sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan tersedia beragam di aplikasi. Lalu Eloquent ORM merupakan penerapan PHP lanjutan yang menyediakan metode internal dari pola active record yang mengatasi masalah pada hubungan objek database. Lalu Application Logic merupakan bagian dari aplikasi menggunakan controller atau bagian root. Reverse routing mendefinisikan relasi dan hubungan antara link dan root. RESTful controllers memisahkan logika dalam melayani HTTP GET dan POST. Lalu Class Autoloading menyediakan loading otomatis untuk kelas PHP. View Composer adalah kode unit logikal yang dapat dieksekusi ketika view sedang loading. Lalu Migration menyediakan sistem kontrol untuk skema database. Lalu selanjutnya kemungkinan bisa dipakai ataupun tidak nantinya di sini juga saya cantumkan, yaitu API Google Map. Application Programming Interface adalah sekumpulan komponen yang dibuat dalam kelas-kelas yang memiliki beberapa fungsi tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan Google Maps API merupakan sekumpulan komponen untuk melakukan berbagai fungsi terkait aplikasi pemetaan. Google Maps API dibuat dengan JavaScript, sehingga API ini akan lebih mudah dipelajari bagi orang yang sudah mengenal JavaScript, khususnya lagi yang berpengalaman dengan pemrograman berorientasi objek atau OOP. Lalu selanjutnya MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS, Database Management System, yang banyak digunakan saat ini. Dalam pembuatan aplikasi berbasis website, MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja, dan kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi dalam proses pengambilan data menggunakan metode relational database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Lalu poin 2.4 penelitian terkait. Yang pertama, poin 2.4.1 rancang bangun aplikasi wedding organizer. Selanjutnya untuk pemanfaatan framework Laravel dalam pembangunan aplikasi wedding. Di sini juga yang terakhir mengenai deskripsi sistem. Yang pertama ada deskripsi solusi, selanjutnya deskripsi sistem, metode perancangan. Nah, di sini juga mencakup tentang desain sistem, teman-teman. Jadi banyak mengenai deskripsi sistemnya. Lalu untuk yang terakhir, halaman terakhir yaitu daftar pustaka. Jadi setelah saya membaca tentang proposal PA ini, rasanya teman-teman pasti membosankan mendengarkan penjelasan saya yang bisa dikatakan sangat panjang dari awal video ini. Jadi kita sederhanakan saja. Jadi tujuan saya membuat website wedding ini yang pertama pastinya mengenai transparansi harga, karena saya juga mendapat keluhan dari beberapa orang atau beberapa user bahwa terkadang kemungkinan besar masih ada sebuah sistem finansial yang masih kurang transparansinya, bahkan tidak transparansi sama sekali, yaitu mengenai markup harga. Hal ini padahal mengenai wedding organizer itu bekerja sama dengan setiap vendor. Pihak wedding organizer itu sudah ada fee tersendiri yang diberikan oleh pihak vendor ketika pihak vendor tersebut digunakan oleh pihak WO. Istilahnya sudah ada persen khusus lah, tetapi terkadang pihak WO yang masih nakal ini istilahnya bisa dikatakan masih ada markup harga lah lebih dari itu, seperti itu. Jadi saya rasa dengan adanya aplikasi ini nantinya tentunya bisa membantu para user dan juga bisa menjalin hubungan baik antar WO dan juga vendor. Untuk singkatnya sih, kemarin juga sempat saya diskusikan dengan salah satu dosen bahwa nantinya untuk website WO ini
dibuat untuk aplikasi yang bisa digunakan oleh banyak WO. Jadi saya memang tidak menyiapkan mitra khusus untuk pembuatan PA saya, karena juga kan bisa dikatakan istilahnya lumayan menantang lah untuk pihak WO, karena kan di sini saya buka mengenai markup harga seperti itu. Belum tentu kan mitra saya setuju dengan adanya aplikasi ini, tentunya kan juga menjadi penghambat. Tapi setidaknya dengan adanya website ini bisa membantu para user mengenai harga vendor yang real. Bahkan semua vendor nantinya saya usahakan bisa terkumpul dalam satu website ini, teman-teman. Jadi istilahnya langsung bisa digunakan oleh vendor termasuk WO, siapapun mereka, intinya ingin menggunakan aplikasi ini bisa terbuka lah untuk mereka seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.